Hola everyone, back to my channel, it's Simple English with Neso. For today, we are going to continue to answer these questions. Pertama, kita akan mulai dengan materi verbs and adverbs. Nomor 1, choose the correct adverb. Jadi yang perlu diketahui, verbs ini adalah kata kerja, sedangkan adverbs itu adalah kata ganti. He runs, titik-titik. Dia berlari dengan cepat, karena di sini keterangannya adalah quick atau quickly. Jadi pilihannya antara quick dan quickly. He runs. Yang perlu diketahui di sini adalah verb. Dia berlari. Berlari ini adalah verb, kata kerja. Maka dari itu kata yang tepat untuk melanjutkan di sini adalah kata keterangan atau adverb. Di antara dua ini, yang manakah yang adverb? Jawabannya adalah quickly. Kenapa quickly bukan quick? Quick ini adalah kata sifat, cepat, artinya cepat. Kalau quickly artinya adalah dengan cepat, yaitu kata keterangan yang mengikuti suatu kata kerja atau verbs, yaitu runs. Next, nomor selanjutnya, she looked at me. Dia melihat ke arahku, titik-titik. Sama dengan yang pertama, di sini ada kata kerja, looked, artinya melihat. Dia melihat ke arahku dengan tatapan amarah. Kata keterangan di sini yang cocok adalah angrily. Sama dengan yang pertama. Angrily dengan angry ini bedanya adalah angry ini kata sifat, marah. Kalau angrily ini adalah kata keterangan. Lanjut. Sama lagi yang nomor 3. They answer all the questions. Mereka menjawab semua soal. Menjawab ini sudah ada verb atau kata kerja. Berarti kata kerja di sini dilengkapi dengan kata keterangan. They ini subject, answer ini adalah kata kerja atau verb, all the questions ini adalah objek. Mereka menjawab apa? Menjawab semua pertanyaan, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan kata keterangan. Kata keterangan ini cocoknya yang mana? Dengan benar. Mereka menjawab semua pertanyaan dengan benar, correct atau correctly. Sama seperti yang tadi, jawabannya adalah correctly. Kenapa bukan correct? Correct ini adalah kata sifat lagi. Kata sifat itu cocoknya dia berdampingan dengan noun atau kata benda. Sedangkan kalau di sini kita melihat ada kata kerja, maka ketika kita melengkapinya dibutuhkan kata keterangan. Mereka menjawab semua soal dengan benar. Correctly. They answered all the questions correctly. Lanjut, nah yang ini sedikit berbeda, choose the correct adjective. Pilihlah mana satu yang merupakan kata sifat yang benar. My brother is a titik-titik driver. Careful atau carefully, artinya sama-sama dengan hati-hati. Saudara laki-lakiku adalah seorang pengemudi yang hati-hati. Nah, pengemudi atau driver ini adalah noun, kata benda. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila menemukan kata benda dan kita harus melengkapi kata benda tersebut, maka yang cocok adalah menggunakan kata sifat. Jadi jawabannya adalah careful. Kalau carefully ini cocoknya dia dengan kata kerja. Misalkan, my brother drives carefully. Saudara laki-lakiku mengemudi dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Barulah menggunakan kata carefully. Lanjut kita ke soal tenses. Fill in the correct tense. Nah, di sini kita perlu banget memperhatikan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang mana? This morning, last night, yesterday, dan every day. Yang pertama, I drink coffee this morning. Dan kita harus mengubah drink ini. This morning artinya pagi ini, artinya sudah lampau, sudah lewat. Kalau sudah lewat, kita pakainya adalah past tense. Nah, past tense ini menggunakan verb 2. Jadi ini merupakan kata kerja yang menggunakan verb 2. I drink coffee this morning. Karena sudah lampau, maka di sini drinknya menggunakan verb 2. Drink verb 2-nya adalah drank. Kalau verb 3-nya adalah drunk, pakai U dia. I drank coffee this morning. Lanjut lagi ke soal nomor 2. It, titik-titik, rain heavily last night. Hujan lebat tadi malam. Jadi sudah lewat lagi. Sudah lewat menggunakan past tense. Past tense-nya itu adalah verb 2 di bagian kata kerja.
It rained heavily last night. Yang perlu kita ubah adalah rain-nya. Kenapa? Karena it ini adalah subjek. Tidak bisa kita ubah. Maka dari itu rain ini verb 2-nya adalah rained. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini diubah menjadi kalimat negatif. Dia lampau karena ada yesterday atau kemarin, tapi dia menggunakan not. Jadi dia kalimat negatif. Jawabannya berarti bukan came. Jadi came ini tidak kita ubah. Kenapa? Karena di sini ada not. Kalau ini tidak lampau, maka jawabannya she doesn't come. Tapi ini she doesn't ini singkatan does not ya. Does not come. Tapi di sini karena kita udah ada keterangan yesterday atau kemarin dan itu merupakan masa lampau dan kita harus pakai past tense. Past tense ini verb 2, verb 2-nya di bagian kata kerja. Maka yang kita ubah bukan come, tapi does-nya. Jadi kita tidak pakai does di sini. Kita pakainya adalah did not come. Did not come. Kenapa bukan come-nya? Karena di sini seharusnya pakai does. Kalau dia kalimat positif. Kalau mengubah ke kalimat negatif dan itu past tense, kita tinggal ubah dia menjadi did not plus verb 1. Dalam satu kalimat tidak harus menggunakan verb 2. Jadi tidak boleh double. Maka dari itu di sini kita pakai satu saja di bagian did. Lalu selanjutnya come ini merupakan verb 1. Lanjut, fill in the blank with present simple. Sedikit berbeda, kali ini present simple. Present simple berbeda dengan past tense. Present simple menggunakan verb 1. Kenapa verb 1? Karena dia bukan masa lampau. Contohnya seperti ini. He, study, kata kerjanya study, he adalah subjek, English adalah objek, bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Setiap hari ini kata keterangan dan keterangan waktu yang merupakan bukan masa lampau. Dia dilakukan setiap hari, jadi besok dia melakukan, kemarin melakukan, hari ini melakukan. Maka dari itu menggunakan verb 1 atau tense-nya adalah present simple. He study. Study ini verb 1-nya memang study. Tapi kita lihat lagi ke subjeknya siapa. Subjek yang merupakan he atau she atau it, kita tambahkan dia dengan s atau es. Maka di sini study kita ubah dia menjadi studies. Kalau sudah melihat kata kerja yang belakangnya huruf y dan kita harus menambahkan s atau es, huruf y itu kita ubah menjadi i. Lalu tambahkan dengan e dan s. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu model. Model question. Contoh yang pertama. You speak louder. Yang harus kita pelajari pertama adalah perbedaan dari can, should, dan must. Can ini artinya bisa. Atau misalnya kamu bisa. Should ini ketika kita mau memberikan saran atau rekomendasi. Jadi dia tidak ada sanksi dan tidak masalah kalau kamu tidak mengikuti saran tersebut. Tapi kalau must artinya wajib atau harus. Jadi kalau kamu tidak melakukan kegiatan tersebut, maka ada akibat yang akan mengikuti. Jadi di sini kita pakai you speak louder. Kamu harus bicara lebih kencang. Kalau harus di sini atau wajib, maka pakainya adalah must. Kenapa bukan should? Should ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia adalah saran atau rekomendasi. Sedangkan di sini tidak cocok menggunakan kata should. Kenapa? Karena di sini maknanya adalah kamu harus bicara lebih keras. Kalau kamu tidak bicara lebih keras, maka orang yang kamu ajak bicara bisa saja tidak menangkap apa yang kamu sampaikan. Atau ketika kamu bicara di depan umum, nanti mereka tidak dapat terserap materi yang kamu sampaikan itu. Maka karena ada akibatnya, artinya kalimat ini merupakan kalimat wajib. Jadi kita pakai must. Lanjut ke soal berikutnya, make a polite request. I borrow your pen. Ini kalimat tanya. Dan ini maksudnya adalah, boleh nggak saya mau pinjam pulpen kamu? Kalau boleh atau tidak, atau nggak, bisa nggak? Itu kita pakainya adalah can. Kita pakai can di sini artinya, bisakah saya pinjam pulpenmu? Jadi dia menanyakan dengan sopan, yaitu polite request, atau meminta atau meminjam sesuatu. Bisa pakai can. Kalau must ini sama should ini fungsinya adalah untuk mewajibkan atau mengharuskan atau merekomendasikan sesuatu.
Soal selanjutnya, obligation in the library. Jadi kita harus tahu dulu baca soalnya di sini di perpustakaan konsepnya. Use ... be quiet. Jadi karena ada sanksi atau ada akibat dari kegiatan tersebut apabila tidak dilakukan, maka kita cocoknya pakai must. You must be quiet. Karena kalau pakai can dan would itu maknanya tidak kuat, bukan suatu perintah, bukan suatu kewajiban. Would ini adalah verb 2 atau bentuk lampau dari will. Soal selanjutnya, suggestion to leave. They ... go now if they want. Mereka bisa aja pergi sekarang kalau mereka mau. Jadi di sini udah ada keterangan ya, if they want. Kalau mereka mau, tidak ada akibat, tidak ada sanksi. If they want, kalau mereka mau aja. Dan di sini keterangannya adalah suggestion. Jadi soal ini dijawab dengan should. They should go now if they want. Lanjut ke word order. Fill in the blank with a preposition atau keterangan untuk lokasi atau posisi. The lamp hangs ... Clara's head. Lampu itu menggantung di atas kepalanya Clara. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan di sini adalah over dan on itu sama-sama maknanya adalah di atas. Tapi apa yang membedakan keduanya? Over ini dia tidak menyentuh. Tapi kalau on, itu dia menyentuh. Contohnya, the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Jadi seperti buku ini ada di atas meja, dia menyentuh, permukaannya menyentuh dengan permukaan meja. Maka dari itu cocoknya pakai on. Tapi kalau lampu itu dia menggantung posisinya. Kita pakainya over. Next, rearrange the sentence. Rearrange ini artinya dia menyusun kembali tapi maknanya harus sama. Kalimat ini, the teacher gave us homework, itu sebenarnya sudah betul. The teacher ini subjek, gave itu bentuk kedua dari give, memberikan, dia merupakan verb atau kata kerja. Us itu adalah objek, yaitu kami. Di sini objeknya menggunakan kata ganti ya, us. Homework ini adalah keterangan. Jadi apa yang diberikan kepada kami, yaitu PR. Kita ganti dia, kita ganti di bagian objek homework ini. Kita tukarkan dia dengan us. Homework ini kita jadikan objek. Jawabannya adalah the teacher, tetap kita tulis karena ini adalah ini sebagai subjek. Lalu gave ini sebagai verb atau kata kerja. Baru sekarang objeknya kita ganti dengan homework. Objek. Baru kita kasih keterangan. Guru itu memberikan PR kepada siapa? To atau kepada to us. Maknanya sama. Guru itu memberikan PR kepada siapa? Kepada kita atau kami. Soal terakhir, correct the sentence. Kita perbaiki soal ini. Never I have seen such a thing. Di sini kesalahannya terletak pada posisi never. Jadi yang pertama harus kita letakkan ketika menyusun suatu kalimat biasa adalah subjek. Subjeknya adalah I. Baru selanjutnya have, I have. Baru kalau mau pakai kata never atau tidak pernah. Setelah I have, baru never. Baru kata kerja, bentuk ketiga. Karena seen ini merupakan bentuk ketiga dari see. See bentuk keduanya adalah saw. Barulah such a thing. Ini kalimat yang mengikuti ya dan tidak usah diubah lagi. I have never seen such a thing. Itulah yang kita bisa pelajari hari ini. Thank you for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe to get another lesson. Thank you and bye-bye.